Iya, bahagia itu dapat kiriman pulsa dari teman. Nah, temannya bisa bahagia kalau dia memilih pikirannya seperti apa. Nah, itu dia yang jadi topik kita. Kita malam hari melanjutkan. ini. Iya. Kita harus memiliki atau memilih pikiran-pikiran tertentu. Tertentu, iya. Itu yang seperti apa, Iya. Mas Arfan? Contoh tadi ya, Iya. ketika kita disalib, ya, kenapa kita marah? Iya, Ya, kenapa karena kita kita memilih pikiran yang salah. Mhm. Hmm. Yang membuat kita marah adalah kalau kita berpikir bahwa orang yang menyalib kita itu ingin mencelakakan kita. Iya, Betul kan? betul. Atau menghina kita, Menghina menganggap kita. kita lelet. Betul. Dan memang dalam kondisi situasi semacam itu, ya, itu pikiran yang masuk ke kepala kita itu selalu pikiran yang buruk dulu. Kenapa? Karena lebih gampang. Lebih gampang, karena pikiran yang buruk itu tidak harus kita ciptakan, Oke. tapi tercipta dengan sendirinya. Mhm. Nah, pikiran yang baik itu harus kita ciptakan. Sayangnya, harus kita ciptakan. Harus kreatif berarti. Harus kreatif. Nah, misalnya begini, ada orang yang menyalip kita. Ya? Ada beberapa pilihan pikiran yang positif. Misalnya kita menganggap bahwa Dia buru-buru. dia buru-buru, ya, mau Melahirkan. atau mau ke toilet misalnya, ya, karena macetnya luar Betul, biasa kan. betul. Nah, Atau dia kalau mau kita siaran, mau telat. siaran telat, sudah menjelang jam J gitu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, perasaan yang timbul apa? Kasihan. Kasihan. Dan ya sudahlah toh, mana mungkin sih, dia kan orang yang tidak kita kenal, masa mau mencelakakan kita. Ya, pasti ada sesuatu yang membuat dia terburu-buru seperti itu. Nah, kalau kita memilih pikiran seperti itu, maka perasaan yang lahir adalah rasa kasihan, rasa ya kita mengikhlaskanlah dia untuk mendahului kita gitu. Mendahului kita tuh kesannya. Mendahului, betul. Oh, jadi berarti ini kita memikirkan apa ya istilahnya, mencoba berempati kira-kira mencari motivasi apa Betul. orang melakukan Betul, itu terhadap betul. kita. Dan kita harus kreatif untuk menciptakan pikiran-pikiran semacam itu. Oke. Kalau misalnya ada orang yang memang apa istilahnya melakukan sesuatu yang memang betul-betul menyakiti kita misalnya. Bagaimana cara menciptakan hal kreatifnya? Padahal kita tahu misalnya dia mengkhianati kita atau dia mengadukan kita atau ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Iya. Orang yang tindakannya memang menyakiti. Tindakannya menyakiti kita. Secara verbal misalnya. Oke, mari kita buat yang lebih kreatif nih. Kira-kira kenapa dia ingin menyakiti kita? Pasti karena kita punya kelebihan yang dia tidak punya. Dan dia tidak tahu bagaimana cara mengejar kelebihan kita itu. Seperti itu. Iya, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Sehingga yang dia tahu cara mengekspresikan kekalahannya itu adalah hanya dengan cara sinis, memaki kita dan sebagainya. Kasihan sekali nggak melihat orang yang seperti itu? Kasihan sih. Kasihan sebetulnya kan. Nah, kalau kita kasihan, perasaannya marah nggak? Enggak sih, senang malah. Senang. Pasti kita punya kelebihan itu. Tapi itu bedanya apa Mas sama GR? Enggak GR juga ya? Enggak GR dong itu sesuatu yang kita ciptakan gitu. Supaya kita bahagia. Karena kalau tidak seperti itu, siapa sih yang dimaki orang bisa bahagia? Jarang, mana ada yang karena memang pikiran manusia itu sifat pikiran manusia ya. Dalam situasi sulit, dalam situasi yang buruk, pasti pikiran pertama kita itu selalu hal-hal yang negatif, itu pasti. Karena apa? Karena insting manusia. Karena insting manusia dan dibantu setan juga. Oh gitu. Jadi setan itu yang sebenarnya sangat aktif ya? Sangat aktif dan kreatif gitu. Oh, kita jangan sampai kalah kreatif sama setan kalau begitu. Betul. Nah, pikiran positif itu selalu on a second thought. Oh. Selalu pikiran positif itu. Di dalam pikiran selanjutnya yang kedua ya. Pikiran kedua. Jadi ketika kita menghadapi pikiran pertama, jangan langsung diwujudkan menjadi tindakan. Oh, oke. Tapi kita tahan dulu karena ini pikiran pertama pasti sesuatu yang sifatnya ingin membalas, sesuatu yang sifatnya ingin merespon atau reaktif yang gitu ya? reaktif gitu. Oke. Jadi itu istilahnya kalau ada sesuatu yang orang melakukan sesuatu terhadap diri kita, kita jangan langsung bereaksi. Jangan langsung bereaksi. Berdasarkan pikiran pertama yang muncul. Karena pikiran pertama pasti negatif. Pasti negatif. Jadi kita coba kreatif dulu. Gitu ya. Oke, Mas, kita jawab pertanyaan dulu ini dari Friyatna di Jakarta. Halo, selamat malam. Selamat malam Happiness. Bagaimana cara memilah pikiran kita menjadi efektif dan efisien ya pada saat akan bertindak nanti? Biar cepat gitu, Mas, supaya nggak lama mikirnya. Gimana? Iya, jadi berpikir yang bagus itu adalah berpikir sebelum mengalami. Berpikir sebelum mengalami. Iya. Jadi kita ngayal dulu, mengkondisikan. Nah, jadi orang itu ada 3, Feni. Iya. Ya.
Orang yang pertama itu adalah orang yang berpikir setelah mengalami. Iya. Setelah dia marah-marah sama orang, baru nyesel. Baru nyesel. Itu kan mikirnya belakangan toh. Iya, betul. Nah, itu orang yang paling jelek. Oke. Ya. Yang lebih bagus dari itu adalah orang yang berpikir sambil mengalami. Oke. Misalnya begini ya, saya ketemu dengan teman-teman. Kemudian ditawari let's say narkoba misalnya gitu ya. Saya mikir nih. Iya. Sebaiknya saya ambil atau tidak. Iya. Dan kalau kita berpikir dengan cara seperti itu, kemungkinannya kita akan selalu ada dua kemungkinan, 50-50. Kemungkinan saya menolak, atau saya kemungkinan saya menerima. Tergantung dari situasi yang saya hadapi pada saat itu. Iya. Itu namanya berpikir ketika kita mengalami. Iya. Nah, yang harusnya dilakukan adalah berpikir sebelum mengalami. Jadi sudah ada, jadi kita berpikirnya sudah jauh-jauh hari. Kalau suatu ketika saya berkumpul dengan teman-teman, kemudian ditawari narkoba, saya pasti akan menolak. Jadi istilahnya sudah ada antisipasi. Sudah ada antisipasi. Kalau misalnya kita sedang berada di tempat umum, kemudian ada orang yang tiba-tiba, orang yang tidak kita kenal, memaki-maki kita, saya sudah pasti akan diam saja. Jadi itu seperti apa istilahnya, prinsip ya? Atau sesuatu pilihan jadi yang memang keputusan keputusan terhadap tindakan kita itu kita putuskan sebelum kita mengalami. Karena kalau pada saat kita mengalami akan kemungkinannya 50-50. Bisa bagus, bisa jelek. Iya. Daripada 50-50 mendingan yang 100% aja ya nggak sih? Jadi mulai sekarang coba ya, kita kasih waktu sejenak buat Anda berpikir. Pilihan pikiran apa yang akan Anda pilih agar Anda bahagia ketika menghadapi A, B, C, D, E yang tidak menyenangkan. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.